tadi Rusia produsen minyak terbesar ketiga gitu ya di dunia. Kemudian kalau misalnya ada perang, maka supply sebesar itu akan terganggu. Siapa yang bisa nutup ya semua belum bisa nutup gitu. Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Hai. Seperti biasa hari Rabu selalu ada koneksi konten ekonomi seksi. Woi, suaranya juga seksi banget ya. Seperti biasa ada Maria Katarina dan juga Arif Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia. Dan ada Yuda di sini. Halo, produser CNBC Indonesia. Selalu suaranya membuat jadi malu ya. Jadi mendingan dia aja podcast. Minder. Dan sesuai dengan tadi yang dibilang seksi, hot topics kita kali ini juga sangat menarik karena kita bahas mengenai konflik yang sedang terjadi Ukraina dan juga Rusia. Di belahan dunia yang lain ada ketegangan yang begitu membuat negara-negara seperti Indonesia pun juga cukup nelongso gitu ya di tengah seperti deg-deger juga karena kita kena imbasnya. Dan kalau dilihat nih dari timeline-nya atau mungkin di beberapa jam terakhir nih update-annya juga lumayan banyak nih tentang Rusia dan juga Ukraina. Terakhir ini di CNBC Indonesia nih di page-nya udah ada bahas soal Ukraina Rusia perang, harga minyak terbang, Indonesia amankah? Nih pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Terus ini permintaan Rusia ke NATO untuk stop perang Ukraina. Terus ada juga nih terkait mengenai ya rata-rata sanksi-sanksi. Kemarin Amerika Serikat juga sudah memberikan sanksi, bahkan ada sanksi juga untuk Crazy Rich Rusia gitu ya. Dan China pun juga di sini kirim pesan juga untuk pemerintah Ukraina dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup banyak sebenarnya yang cukup memberikan updatean soal masalah ini nih. Di sisi lain sebenarnya apa sih yang harus kita mulai ketahui nih asal muasalnya Mas? Kalau kita mulai dari asal muasalnya dulu ya. Mungkin apakah cuma karena perjanjian NATO atau karena apa atau karena ada konflik-konflik sebelumnya sebenarnya seperti waktu kita pernah bahas antara waktu itu Mas Palestina sama perang Israel Palestina gitu ya. Nah, ini kayak gimana sih Mas? Iya, jadi memang ini panjang sejarahnya. Ukraina dulu kan bagian dari Rusia, dan kalau sejarah sebelum itu dia Ukraina dan Belarusia tuh satu wilayah gitu, dan mereka wilayah kerajaan. Kemudian juga bagian dari Rusia juga. Tetapi kan kalau bicara kekiniannya, bicara ke sekarang, ya memang yang jadi persoalan adalah tentang geopolitik gitu ya. Jadi kalau kita bicara keamanan Rusia, Putin kan sekarang berang banget, marah banget gitu sampai dia mengagresi lah ya, menyerang Ukraina. Alasannya ya kedaulatan Ukraina itu juga menyangkut kedaulatan Rusia. Dan kita harus paham bahwa ada konsep buffer zone. Jadi wilayah keamanan. Buffer zone tuh konteksnya kayak misalnya kita punya rumah itu kan. Nah, rumah kita di pinggir jalan persis. Ya otomatis itu kita jadi merasa nggak nyaman gitu. Cuman dipisahkan dengan dinding doang gitu. Kita akan merasa nyaman kalau ada pekarangan ya kan, ada ya ruang kosong antara jalan dengan rumah kita. Nah, konteks keamanan juga sama, ada istilah buffer zone gitu. Dan itu yang dirasakan di Rusia sekarang udah nggak ada setelah NATO semakin banyak dalam tanda kutip ya mencaplok negara-negara yang tadinya masuk di bloknya Soviet zaman dulu. Latvia dan Lituania itu dulu berbatasan langsung dengan Ukraina, dengan Rusia di atas gitu. Udah masuk ke NATO, tetapi Rusia belum marah karena Moskow dengan kedua negara itu jauh. Tapi Ukraina ini wilayah luar negeri dari Rusia yang paling dekat dengan Moskow. Kalau dia masuk ke NATO, maka otomatis negara-negara barat berhak untuk menempatkan misil mereka di Ukraina. Dan itu threat berarti, ancaman buat Rusia berarti ya? Ancaman buat Rusia. Kita ingat dulu pernah ada konflik Kuba ya kan. Soviet pernah naruh yaitu hulu ledak nuklir gitu di sana. Amerika juga kebakaran jenggot. Ini nggak bisa gitu. Karena ini berbatasan langsung dengan wilayah saya. Sebenarnya sama-sama aja Mas ya antara yang dulu dengan yang sekarang gitu kan. Tapi yang menarik menurut gue adalah sosoknya sendiri sih, Putin dan Zelensky ini kan. Agak unik gitu. Sama-sama Vladimir. Zelensky ini kan dulu sebenarnya adalah seorang komedian. Stand upper ya. Kemudian masuk ke jalur politik dan ya nggak tahu gimana akhirnya 2014 kemudian terpilih sebagai presiden Ukraina, dan dia ini dilihat sebagai sebuah sosok yang sangat bertanggung jawab di saat Amerika Serikat menawarkan mau nggak aku jemput untuk keluar dari Ukraina zona merah, tapi dia milih untuk bertahan dan stay bersama rakyatnya gitu loh. Menurut gue juga itu agak ya ini sebuah bentuk sebuah
kepahlawanan gitu. Kalau Mas Argun sih Mas, gimana Mas ngeliat si Zelensky dan si Putin ini gitu? Yang katanya sekarang sebenarnya udah mau diajak buat berunding, tapi stop dulu lah pengeboman, jangan terus-terusan kayak gini gitu. Ya ini sama-sama Vladimir ya. Kalau di Ukraina Volodymyr ya, di Rusia Vladimir. Tapi sama-sama sebenarnya Vladimir gitu. Ya mereka memang jauh berbeda nih karakternya. Kalau Putin kan orangnya jadi karakter kan maskulin, KGB juga ya, mantan agen KGB, agen spionase di Rusia. Sementara Zelensky ini benar-benar ya dari tokoh masyarakat awam bahkan komedian gitu. Dan ini yang mungkin membuat dia menarik di mata para pemilihnya dia gitu. Dan dia terpilih setelah dulu ada presiden siapa tuh yang dari Ukraina yang digulingkan karena dia menolak masuk ke Uni Eropa dan tunduk di bawah NATO, tunduk di bawah Rusia, dan dia juga diduga ada korupsi gitu. Dan akhirnya digulingkan. Yakunovych kalau tidak salah itu namanya. Nah, ini perjalanan politik di sana juga panjang Ukraina ini. Emang sejak lama Ukraina itu kepala negaranya biasanya ya orang-orang yang tunduk dengan Putin. Dekat dengan Rusia gitu dekat dengan Rusia. Zelensky enggak. Dia lebih dekat dengan kalau sekarang kubu barat gitu. Nah, ini yang bikin ya Rusia sejak itu berang ya sampai dia kemudian pada tahun 2014 kan ngambil alih semenanjung Crimea. Ya kalau bahasa dia reunifikasi karena Crimea dulu itu oblastnya Soviet, bahkan ketika Ukraina itu diberi kemerdekaan itu Crimea statusnya masih oblast itu kayak negara bagian gitu Rusia. Region. Kayaknya diambil sama Rusia. Dan ya sekarang mungkin Zelensky dinilai semakin kebablasan karena itu udah mengajukan proposal untuk masuk ke NATO. Ya makanya dia juga ngambil lagi wilayah Donetsk ya, Luhansk sama Donbas kalau ada itu. Gitu. Jadi memang sekarang ini kondisinya jauh berbeda dibandingkan Ukraina yang dulu. Ukraina yang sekarang memang lebih pro barat dan itu yang bikin Putin berang karena memang ini wilayah paling dekat dengan ibu kota dia gitu. Apa yang dilihat sama Ukraina sebenarnya? Kenapa sekarang juga lebih cenderung condong ke barat, agak-agak beda gitu kan? Pasti kan pemimpin negaranya juga melihat ada kenapa kiblatnya berubah dari Putin kemudian jadi ke barat gitu kan Mas. Big opportunity, apakah lebih safe, lebih aman atau mungkin apa? Karena kalau gini, kalau gue lihat itu kan negara-negara ex-Soviet ya, kayak Lithuania, kemudian Ukraina itu terjebak dalam masalah yang sama Mas, kemiskinan. Nah, apakah kemudian dengan berkiblat ke barat tentunya dapat kayak akan lebih bantuan, gitu. Kemudian atau mungkin kemudahan-kemudahan lain. Dan kalau nggak salah juga sedang ada proposal untuk bergabung dengan Uni Eropa. Nah, ini apakah ada advantage yang lain sih Mas? Ya, itu yang mungkin tidak bisa diatasi oleh kubunya Putin gitu ya. Jadi selama ini kalau dia ingin mengajak sebuah negara mantan anggota Soviet dulu, dia akan memberikan pinjaman bunga lunak, memberikan fasilitas gitu, tetapi dia tidak bisa memberikan supply chain atau sistem pasar yang kuat untuk menopang ekonomi tersebut secara fundamental gitu. Nah, ini yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Kalau Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, maka dia akan mendapatkan berbagai fasilitas untuk ya pasar, akses pasar, kemudian juga bea-bea yang bebas gitu ya, itu juga dibebaskan gitu. Dan itu akan sangat membantu ekonomi Ukraina otomatis. Dulu kan siapa tuh yang Yakunovych gitu ya. Kalau nggak salah dia juga ingin masuk Uni Eropa. Tapi kemudian sama Putin disuruh batal dan Putin akhirnya memberikan dia semacam kompensasi kayak bantuan gitu ya. Tetapi itu kan tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan gitu. Duitnya habis ya sudah selesai gitu. Tapi kalau dia minta lagi gitu kan akhirnya dijadikan itu semacam kayak periferi gitu. Itu dia. Nah, itu yang sekarang memang tidak bisa diciptakan oleh Putin gitu. Dibandingkan dengan blok barat. Dan memang harus diakui blok barat juga emang ekspansif saat ini gitu ya. Lithuania, Latvia sudah dimasukkan ke NATO, tapi sekarang yaitu Ukraina targetnya gitu. Nah, lo kan kemarin juga sempat nih ada dubes Ukraina juga nih. Kalau dari sisi dia apa sih yang bisa lo tarik gitu loh? Kan nggak mungkin dong dengan adanya, maksudnya dia sekarang udah berkiblat ke blok barat, perang udah terjadi nih ya kan, nggak mungkin juga dia tiba-tiba oke deh stop gitu. Ya nggak tahu sih, kalau kayaknya gue ngebayangin kayak nggak mungkin banget untuk stop. Ya udahlah, malah ini justru malah makin memperkukuh Ukraina juga sih menurut gue, untuk mungkin lebih ke sebenarnya ada yang menarik ketika kemarin gue ngobrol sama dubes Ukraina untuk Indonesia ya, Vasil Hamyanin, kebetulan dia datang kemari. Jadi mereka itu sangat mengidolakan lah salah satu pahlawan kita, namanya Jenderal Sudirman. Mereka itu sampai ada perangkonya, dan bahkan mereka tuh kayak mengalih bahasakan ya, istilahnya apa sih, kayak
menerjemahkan puisi Karawang Bekasi, Mas. Karawang Bekasi ke bahasa Ukraina. Ya, betul sekali. Karena mereka ngerasa senasib penanggungan dengan Indonesia gitu loh. Ketika mereka dulu kita dijajah oleh Belanda, kemudian mereka untuk ya lepas dari Uni Soviet, merdeka, dan kemudian masih ada agresi lagi lah ya istilahnya apa dari Rusia. Mereka pengen kayak ya kita harus sama-sama nih, Indonesia harus stands for kemerdekaan Ukraina. State-nya gitu. dia apa dengan kondisi yang terjadi sekarang gitu? Ya, atau memang mungkin betul ada serangan, bahkan dan mereka bilang kalau di Crimea itu adalah wilayah yang sebenarnya masuk wilayah ke Ukraina gitu. Tapi dari 2014 dianeksasi dicaplok lah ya Mas, istilahnya dianeksasi mungkin kurang tepat juga, tapi ya mungkin itu adalah bagian dari mereka, dan mereka khawatir ketika nanti satu persatu daerah di Ukraina itu sudah jatuh ke tangan ke tangan Rusia, nanti bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayak diserang ya gitulah pokoknya. Apa worst to come worst-nya? Mereka nggak mau sih jadi bagian dari Rusia sebenarnya. Tuh kan? Mereka nggak mau. Berarti intinya ya udah mereka udah dalam stage-nya sebenarnya. Tapi ada message khusus nggak sih untuk Indonesia? Artinya kita kan ya apalagi dia bilang mengagumi Jenderal Sudirman, ada juga di sana. Berarti kan memang kelekatannya begitu luar biasa. Ada nggak message tertentu mengharapkan Indonesia bisa ikut gitu ya untuk support? Ini kita nggak memilih kedua Rusia ataupun Ukraina ya. Beberapa kali sih mereka bilang kayak cobalah dari kita kan kita punya ASEAN gitu ya. Coba tolong diselesaikan, atau mungkin dubes kita yang ada di PBB ya tolong suarakan apa yang dialami oleh masyarakat Ukraina gitu loh. Tolong hentikan perang, karena ya nggak worth it gitu loh ketika lu bertempur untuk sebuah wilayah tapi ada sesuatu lain yang dikorbankan, ya itu nggak worth it gitu. Pesan dari mereka seperti itu sih, Mar. Emang sih, ini kalau kita lihat lebih berkepanjangannya lagi nih terkait dengan Rusianya seperti apa nih Mas? Karena kan sanksi sudah dikeluarkan nih sama Amerika Serikat. Kalau misalnya dia nutup juga nanti jalur finansial, bahkan tidak bisa berdagang dengan negara-negara lain gitu kan, Rusia udah dicabut. Walaupun Rusia sendiri sebenarnya punya bargain karena dia punya sumber daya alam yang dia salah satu pengekspor minyak dan gas terbesar ke Uni Eropa kalau nggak salah. Iya. 110 juta untuk batu baranya dia di Eropa pun juga paling gede dari Rusia gitu ya. Ini gimana nih Mas? Yang jelas sekarang adalah kalau kita bicara apakah konflik ini akan melebar, saya yakin kok tidak gitu. Artinya perang akan terjadi memang, tetapi hanya antara Ukraina dan Rusia. Kemungkinan hanya akan ada perang proksi ini. Paling Ukraina nanti dibantu sama blok barat. Jadi sanksi-sanksi yang diberikan ini hanya untuk men-stop aja gitu ya? Ya, sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa blok barat tidak ingin perang lebih luas lagi gitu. Karena kalau dia ingin masalah selesai dengan cepat, ya militer gitu. Tetapi kan NATO nggak mau mengambil sikap itu. Mereka menyatakan tidak akan masuk ke kancah perang di Ukraina. Tetapi mereka membombardir Rusia dengan berbagai macam sanksi gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa blok barat ingin Rusia selesaikan itu agresi, berhenti, kemudian ya negosiasi dan sebagainya. Kalau enggak, ekonomi kamu akan berantakan karena sanksi-sanksi kami itu tadi. Gitu. Itu yang pertama. Jadi memang sekarang sanksi-sanksi itu dilakukan, tapi apakah Rusia tersakiti dalam titik tertentu? Iya. Gitu kan rubel udah anjlok 20% gitu ya, sampai bank sentral Rusia menaikkan suku bunganya secara drastis gitu. Di sisi lain kalau kita bicara apakah sanksi itu juga akan mengganggu perekonomian dunia termasuk kita, mohon maaf ya iya juga gitu. Karena tadi posisinya ini kan tadi Rusia produsen minyak terbesar ketiga gitu ya di dunia. Kemudian kalau misalnya ada perang maka suplai sebesar itu akan terganggu. Siapa yang bisa nutup ya semua belum bisa nutup gitu. Efeknya harga minyak akan menguat. Sekarang udah berapa tadi? 110 kalau nggak salah. Kayaknya tertinggi dari 2008. Betul. Dan kayaknya bakal mungkin nggak mas 150 kayaknya. Oh, perkiraan Morgan Stanley ya, perkiraan bisa ke sana. Prediksinya ke situ. Tadinya dia memperkirakan $125 per barel pada akhir tahun ini, tapi kalau ada skenario memburuk kayaknya bakal lebih cepat nih. Akan lebih all time high. Iya. Dan setiap $1 kenaikan ada beban juga ke kita pasti BPN. KBBN ya. $1 itu jadi 41,7 triliun, Mas. Harus subsidi ke BBM, minyak tanah, solar, bensin dan lain-lain gitu. Efek dinaikin bisa nggak sih Mas nanti? Kita kena gitu. Maksudnya ya karena kan ini kalau tadi tidak akan melebar, akankah berkepanjangan? Ya, kalau berkepanjangan sepertinya masih akan panjang gini. Karena kan garis batasnya Putin jelas.
tidak ada anggota baru di NATO, terutama dari Ukraina gitu ya. Jadi dia akan tetap bertahan untuk menekan Ukraina secara militer. Kiev sudah dikepung gitu kan katanya. Dan ini harapannya sih dia ingin Ukraina menghentikan rencana mereka. Tetapi tadi sekarang kan yang terjadi di Ukraina adalah dinamika yang berubah. Kaum nasionalis lagi berkuasa dan lagi kuat-kuatnya di sana. Makanya mereka menerjemahkan visi Khairil Anwar, Jenderal Sudirman, kan tokoh-tokoh nasionalis semua. Tokoh-tokoh ya. Iya, nah ini menunjukkan bahwa Ukraina juga sikapnya tegas, dia nggak mau kembali ke masa lalu di bawah ketiak Rusia ibaratnya gitu ya. Walaupun miskin mungkin berdikari gitu Mas ya. Semangat berdikari gitu kan. Berdiri kaki sendiri gitu ya. Iya. Nah sekarang ya memang kita harus waspada kok nanti kira-kira apakah harga minyak akan naik, ada kemungkinan ke sana. Tetapi sebelum itu terjadi, lihat dulu biasanya akan terjadi kelangkaan. Kalau udah kelangkaan baru kemudian akan ada kenaikan harga. Berarti bahaya Marni ya. Habis minyak goreng, nanti BBM juga bakal langka nih kayaknya. Karena udah mulai banyak sih beberapa yang gitu langka-langka sekarang sih emang, bukan hanya minyak goreng. Iya. Daging juga langka, semua udah langka karena mau masuk ke bulan Ramadan kali ya. Tapi kalau dengan adanya konflik yang disinyalir akan berkepanjangan, berarti kan akan cukup punya dampak juga dong ke Indonesia. Apa nih nantinya? Kan ada juga beberapa produk-produk kita juga yang diekspor ke sana gitu ya. Dan kemudian Rusia sebagai pemegang kekuatan sumber daya alam yang cukup besar, kalau dia punya bergen itu ke Eropa kan mau apa? Karena kan cukup besar juga dari sana. Nah, bisa nggak sebenarnya kita melihat advantage gitu Indonesia sebagai penghasil besar batu bara gitu ya contohnya, juga bisa mengisi ke sana. Walaupun sih masih agak susah karena kalorinya beda karena kita ternyata kalorinya tinggi gitu ya. Nah, ini akan seperti apa nih Mas dinamika yang terjadi, dampak ekonominya ke kita, dan apa sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia juga nih? Ada blessing in disguise ya, hilangnya pasokan dari Rusia atau mungkin pasokan Rusia tidak diminati. Para konsumen terutama dari negara-negara blok barat akan mencari pasokan dari negara lain, termasuk baik minyak, batu bara maupun komoditas logam gitu. Nah, kita Indonesia mungkin mendapatkan berkahnya dari yaitu komoditas logam dan juga batu bara. Memang kita tidak akan memasok batu bara ke Eropa, tetapi kita diuntungkan dengan kenaikan harga batu bara. Maka pendapatan negara akan meningkat. Harapannya itu bisa mengurangi efek tekanan akibat harga minyak tadi. Dan kalau itu memang impas, ya mungkin kita nggak akan melihat kenaikan harga BBM ya. Tetapi ya harapannya itu, harapannya harga batu bara naik terus gitu ya. Tapi yang jadi kekhawatiran saya salah satunya adalah soal ini Mas, gandum. Kenapa gandum? Karena Rusia dan Ukraina ini adalah pengekspor gandum terbesar ketiga kalau nggak salah. Jadi sekitar 30%. Kita juga serapannya banyak ya? Banyak dong, buat mie instan, buat roti, segala macam. Nah, walaupun kita konsumen gandum terbesar dunia, tapi kita nggak punya ladang sendiri gitu loh, karena kan negara tropis. Nah, tapi takutnya nanti berarti full impor ya? Impor semua dari Australia, dari Cina Mas ya, betul ya Mas ya? Dari Rusia dan Ukraina Rusia juga. Berapa persen? Rusia Ukraina berapa persen? Nilainya itu tahun 2019 tuh yang saya dapat sekitar 573 miliar dolar, juta dolar. Itu berarti sekitar 4 triliun lebih Mas ya. Itu kan nilai yang cukup besar gitu loh, dan langka pasti volumenya juga gede gitu. Berarti siap-siap langka dong mie instan. Langka dan naik atau gimana Mas? Ya biasanya akan ditransfer di offset ke masyarakat. Harga mungkin Indofood akan menaikkan beberapa produk mereka. Berarti ini kabar buruk buat para pecinta mie instan, barang-barang konsumer ya, Indofood, Mayora, kemudian Unilever gitu kan. Kemungkinan akan ada tekanan dari sisi harga bahan baku di sini. Karena itu gandum memang kita harus impor. Kalau Australia aman ya, sebenarnya mungkin kita bisa berharap ada tambahan pasokan dari Australia misalnya untuk menutup itu. Tapi ya sekarang kondisinya kita belum tahu apakah gandum mereka panenannya bisa meningkat drastis gitu. Ini juga yang akan menyebabkan kita akan rentan dengan kenaikan inflasi. Gitu. Udah kebayang sih depan mata sih. Krisis pangan juga mungkin terjadi nggak sih Mas kalau kayak gini? Pangan kita kebetulan kan ya memang terpukulnya di gandum aja ya. Gandum aja ya. Kedelai dan jagung itu nggak berasal dari sana, lebih ke Amerika gitu. Tetapi gini, ada kekhawatiran di skala global bahwa krisis yang berkelanjutan seperti yang sekarang terjadi nih, pandemi, itu bisa berujung pada bangkrutnya banyak negara. Karena kan sekarang negara-negara berlomba-lomba memberikan stimulus pandemi. Stimulus dari mana ya? Dari beban utang gitu kan. Mereka narik utang baru, nggak ada pemasukan baru, pajak lagi seret karena usaha juga lagi tertekan gitu kan. Dan ketika sekarang utangnya lagi tinggi, ada tekanan inflasi, maka fiskal akan diperketat. APBN akan dihemat-hemat. Dan artinya apa? Ya kemungkinan kita tidak akan bisa mengcover kenaikan tambahan dari harga-harga nih dari efek Ukraina Rusia. Dan kalau itu benar terjadi,
fiskal kita ketat dan ada efek tambahan dari perang Ukraina Rusia, maka ya harga-harga barang akan meningkat di dalam negeri. Ya sudah, inflasi akan melonjak. Di sisi lain imbal hasil kita obligasi juga akan semakin meninggi gitu. Dan itu ya akan menciptakan ya dalam tanda kutip tekanan fiskal dalam skala besar. Saya ingin bilang bencana fiskal tapi ya itu terlalu bombastis, tapi ya bencana fiskal gitu ya, tekanan fiskal. Iya. Jadi tapi selain itu ada keuntungan lain nggak, blessing lain nggak? Artinya mungkin aliran dana asing atau apa gitu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Indonesia atau apa gitu yang bisa kita dapatkan sekarang, bukan ngambil keuntungan di tengah perang ya, tetapi namanya negara tadi itu. Yes, blessing in disguise itu tadi gitu. Ya saya pikir sekarang sedang terjadi gitu kan, kalau kita lihat pemberitaan net inflow asing itu gila-gilaan. Saya pantau bahkan dalam sebulan terakhir itu mayoritas 90% hari perdagangan di bursa itu net buy asing gitu, net buy pembelian bersih gitu. IHSG-nya juga udah mau 7.000 ya? 7.000 hari ini. 7.000 hari ini. Sempat 7.000. Ya artinya memang asing itu sepertinya sedang memilih negara-negara yang dinilai aman secara geopolitik gitu. Sekarang kalau kita bicara kurs gitu kan, kemarin kurs-kurs di Eropa pada tertekan gitu. Di kita cenderung menguat karena inflow yang besar itu. Artinya memang investor global mereka memilih penaruh dananya di negara yang premi resikonya sama gitu, sama-sama terkena pandemi semua di seluruh negara. Tetapi mana negara yang kira-kira risiko geopolitiknya kecil gitu. Ya negara-negara yang tidak bertikai itulah yang akan menjadi pilihan para investor asing itu. Sementara ya kan mereka investor portofolio, duitnya diparkir dulu dan mereka milih parkir ke Indonesia saat ini. Saya pikir itu. Di sisi lain kan juga emiten kita kinerja masih bagus. BRI kemarin menerbitkan dividen yang terbesar kan dalam sejarah 26 triliun gitu. 85%-nya dibagikan lagi. Iya, 85% dari laba bersihnya. Cuan, sobat cuan, selamat cuan. Yang megang BRI ya. Ya ini kan jadi pemanis gitu buat investor asing masuk ke Indonesia. Blessing in disguise di situ. Kemudian blessing in disguise lainnya adalah komoditas logam itu. Sekarang kan lagi ada kenaikan harga logam besar-besaran, aluminium dan kawan-kawan, nikel dan lain-lainnya. Itu akan menguntungkan emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan kita di Indonesia gitu, perusahaan tambang logam gitu. Dan kalau ini terus berlangsung berkelanjutan ya mereka otomatis mendapatkan manfaatnya di situ gitu. Dan saya pikir kalau kita bicara apa sih manfaat yang bisa kita ambil gitu di balik bencana ini, kalau mau sih sebenarnya kita harusnya kayak Cina gitu. Gimana tuh? Jadi Cina itu dia tahu sekarang Rusia lagi tidak bisa membuang barang-barangnya gitu ya. Diambil sama dia, maka impor gasnya dari Rusia itu meningkat berkali-kali lipat ke Cina. Gitu. Di saat Uni Eropa menghentikan. Iya. Oke. Nah itu pintarnya Cina di situ. China yang gila. Nah kita perlu nggak seperti itu? Saya pikir perlu. Jadi ada produk apa dari Rusia yang sekarang lagi sale gitu, lagi obral. Contohnya Mas. Tapi mungkin nggak Mas gini. Apapun ya. Ya. Otak dagang. Atau mungkin nggak Mas, ketika kita mengambil sebuah kesempatan, jadi kayak kemudian justru jadi diembargo sama negara lain gitu loh. Mungkin nggak sih Mas? Ya karena di tengah perang gitu ya. Iya, lu malah ngebuka jalur dagang dengan Rusia gitu. Kira-kira kayak gimana? Saya pikir itu nggak akan terjadi. Karena gini, bahkan sanksi yang diberlakukan Barat itu pun itu sifatnya parsial. Jadi mereka tidak memberikan sanksi terhadap produk energi dari Rusia. Gas hanya masih perbankan boleh. Mungkin gitu ya. Nah, yang dipersulit adalah tadi pembayaran. Kan udah tidak boleh lagi menggunakan SWIFT gitu ya. SWIFT udah nggak bisa. Tapi sebenarnya itu masih wacana gitu. Karena kan ada berapa ratus bank di Rusia yang udah dilarang itu 8 karena udah dinilai BUMN di sana lah gitu. Sementara yang lain masih swasta. Jadi belum sepenuhnya sebenarnya. Tetapi kalaupun SWIFT diberlakukan, apakah kita bisa berdagang dengan Rusia? Bisa gitu. Karena kan ada alternatifnya. Cina bikin model SWIFT mereka ala mereka sendiri namanya CHIPS gitu. Nah CHIPS ini Rusia sudah punya sistemnya gitu. Mereka canggih banget sih, nggak bisa sih, susah sih. Mereka bikin sistem namanya System for Transfer of Financial Message. Jadi ini sama seperti SWIFT, tetapi ya ini sebenarnya aplikasi sih, sama-sama aplikasi. Intinya aplikasi clearing lah, clearing jual beli barang internasional gitu ya. Nah kalau SWIFT itu yang bikin Belgia kalau nggak salah. Sementara Cina itu bikin CHIPS dan Rusia nebeng di CHIPS itu dengan bikin aplikasi tadi platform SPFS itu. Gitu. Oke, ini memang cukup panjang sih ya karena memang kita juga ngobrolin ini di tengah tension dan ketegangan yang masih terus berlangsung ya. Kita tinggal menunggu aja nanti seperti apa titik temunya. Tapi Mas kalau misalnya kita bisa coba
mengajak Sobat Cuan juga untuk paham nih, kan dibalik serangan yang terjadi, dibalik konflik yang ada, dibalik korban yang berjatuhan kan pasti ada kepentingan dua belah pihak. Ya kita harus tahu, oh maunya si Rusia ini, maunya si Ukraina tuh ini gitu ya. Apa sih yang harus Sobat Cuan tuh ngerti dan paham gitu loh, bahwa Ukraina, selain Ukraina memang pengen ke barat, kemudian Rusia nggak pengen itu balik, tapi apa sampai sebegitunya sampai ada serangan, dan ini bisa menjadi pemahaman juga untuk Sobat Cuan. Ya, saya pikir memang intinya tuh dialog sih. Dan kalau kita dialog, otomatis memang akan ada win-win solution. Win-win itu kan bukan berarti salah satu pihak menang, yang lain kalah, bukan win-lose ya. Win-win. Win-win, dua-duanya harus harus mendapatkan manfaat. Yes. Ya, misalkan itu dijalankan, saya pikir nggak akan jadi seperti sekarang. Mungkin Ukraina lagi semangat-semangatnya tadi itu, semangat nasionalismenya membara. Kita udah 45, mereka baru sekarang kayaknya, Mas. Iya. Semangat 45, mereka jadi 2022. masa revolusinya baru sekarang mereka ya, masa revolusinya. Kita udah dulu udah 45. Gitu. Ya, ini yang tidak ada. Dan ada ramalan itu, ada tulisan menarik dari ekonom Harvard namanya Benjamin Friedman. Dia bilang tekanan ekonomi yang berlarut-larut itu bisa memicu histeria massa. Histeria massa itu berujung pada sentimen ultra nasionalis. Yes. Dan ini kalau terus diberjalankan, maka dialog akan sulit dijalankan. Karena kan tokoh-tokoh negara yang memimpin, yang ada di setiap negara itu otomatis kaum-kaum yang ultranasionalis, sayap kanan dan sebagainya. Ya, trennya lagi seperti itu sekarang ya, Mas ya. Dan sayang trennya lagi ke sana. Dan kalau ini terus berlarut-larut dan kita juga mendukung itu nih Sobat Cuan, misalnya tokoh kita tiba-tiba jadi pro Calvinis banget lah, pokoknya semuanya harus dari Indonesia dan sebagainya, anti asing dan sebagainya. Nah, ini sinyal yang tidak bagus. Karena kalau semua negara seperti itu, ya kita akan membentuk polaritas berdasarkan kepentingan. Gitu. Dan kalau polaritas berdasarkan kepentingan, maka kembali ke perang dingin dulu. Nah, kalau Putin bilang kalau terjadi kemarin ya, dia bilang kalau terjadi pengelompokan, maka yang terjadi bukan lagi perang dingin tapi benar-benar perang panas, hot war dia bilang. Nah, itu kan lebih bahaya gitu. Perang dingin, perang panas juga ada. Nah, inilah yang bisa terjadi nih, yang terburuk. Bisa jadi perang dunia ketiga itu muncul dari sini. Nah, sekarang kita ada krisis, kemudian sekarang tren ultranasionalis bermunculan di setiap negara karena histeria massa itu tadi, karena kesulitan ekonomi. Ya, sekarang kita harus mulai meredam itu, saya pikir. Gitu. Mungkin suatu hari Zelensky atau Putin punya akun medsos yang ada bahasa Indonesianya, biar di komen sama netizen plus 62 itu lebih berbahaya sebenarnya. Dan sebenarnya kan mereka sudah mulai ini, Mas, sudah mulai berdialog gitu kan. Iya. Buntu, tinggal nunggu yang kedua ini, Mas ya. Iya, putaran kedua. Gitu aja Sobat Cuan pembahasan koneksi hari ini. Mudah-mudahan Sobat Cuan juga paham ya dengan konflik yang terjadi, ada sesuatu yang juga bisa kita pahami ya, side effect juga untuk Indonesia. Terima kasih telah dengerin koneksi. Selain itu kita harus dengerin juga kontennya podcast NBC Indonesia di mana aja. Dengarkan terus konten kita di Apple Podcast, kemudian di Spotify, juga ada di Google Podcast dan juga Anchor. Pastinya ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan follow akun Instagram kita juga. Jangan lupa ya, ada di sini nih. Okay. Dan juga untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channel kita di Cuap Cuan pastinya. Terima kasih udah dengerin koneksi hari ini Sobat Cuan. Best luck, stay safe. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Yuda pamit. Bye. Dadah.